Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di TKP pembunuhan di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat siang, Jen. Apakah ada perkembangan terbaru dalam kasus pembunuhan yang dilakukan remaja berusia 14 tahun ini? Selamat siang. Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk update terkini di lokasi kejadian, tepatnya di belakang saya ini adalah rumah TKP di mana dilakukannya pembunuhan atau dugaan pembunuhan oleh seorang anak 14 tahun kepada ayah dan juga neneknya. Dan untuk situasi terkini memang cukup lengang ya perumahan atau lingkungan di sini, dan kami juga belum mendapatkan informasi apakah akan ada olah TKP lanjutan oleh pihak kepolisian. Namun pastinya ada kemungkinan untuk hari ini dari kepolisian, dari Polres Metro Jakarta Selatan ataupun dari Polda Metro Jaya untuk datang langsung memantau lokasi atau TKP di perumahan Bona Indah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Namun untuk saat ini kami tadi sempat menanyakan apakah ada warga ataupun satpam sebagai saksi pada saat kejadian mau memberikan statement atau keterangannya, namun nampaknya dari pihak warga dan juga satpam tidak berkenan untuk memberikan statement atau keterangannya karena dengan alasan kasus ini sudah sepenuhnya dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Namun tadi kami sedikit mengobrol dengan salah dua satpam yang pada saat peristiwa atau kejadian ini menjadi saksi mata. Kita mengobrol off the record bagaimana kronologi kejadian pada saat malam itu, pada pukul 1 dini hari, hari Sabtu, di mana di depan rumah ini sempat terjadi kejar-mengejar antara ibu yang selamat dan juga anak yang diduga merupakan pelaku yang masih berusia 14 tahun. Di mana sang anak ini sempat mengejar ibu dan sang ibu ini karena di situasi mendesak ya, jadi sang ibu berusaha untuk melompat pagar dan tersangkut. Kemudian saat si ibu berusaha untuk melompat dari pagar, ini sang anak menusuk ibu. Kemudian sang ibu terluka di punggungnya dan saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Fatmawati. Sementara itu satpam yang sebagai saksi kejadian pada saat itu menangkap si anak setelah berusaha melarikan diri ke luar komplek dan dalam kondisi menutup mukanya, menutup sebagian tubuhnya dengan baju, dan pada saat itu memang berlumuran darah sehingga pihak satpam mengamankan siapapun yang ada di lokasi dan menyelamatkan sang ayah dan juga nenek yang sudah meninggal di tempat, yakni yang ditemukan di ruang tamu di dalam rumahnya. Dan tentu saja kami menunggu update terbaru apakah akan ada olah TKP lanjutan dan juga keterangan yang didapatkan dari CCTV gitu ya. Karena kalau kita lihat di halaman teras rumahnya ini memang ada CCTV, ataukah kemungkinan nanti dari pihak kepolisian akan mengungkap hasil dari olah rekaman CCTV tersebut yang ada di dalam rumah, nanti akan kami nantikan. Demikian, Reza. Ya, Jen, bagaimana sosok pelaku berdasarkan pandangan dari satpam dan juga mungkin tetangga di sekitar rumah? Ya, kalau berdasarkan keterangan dari satpam yang merupakan saksi mata, ini tadi kami mendengar dan mengobrol secara pribadi, memang si anak ini berusia 14 tahun dan baru masuk ke jenjang kelas 1 SMA, begitu. Dan pada saat malam kejadian tersebut, ada beberapa tetangga rumahnya yang memang melihat kejadian tersebut namun tidak berani atau tidak memiliki keberanian untuk keluar karena kemungkinan mereka takut, dan beberapa tetangga tersebut hanya melihat dari dalam rumahnya. Kemudian juga dimintai keterangan oleh satpam setelah pelaku atau si anak ini sudah diamankan begitu. Dan kalau di situasi di perumahan ini, tadi kami juga sempat mencari keterangan dari warga sekitar atau tetangga yang ada di sini. Bagaimana sih hubungan antar anggota keluarga dari keluarga pelaku dan juga korban ini? Apakah
mungkin hubungannya harmonis atau kurang harmonis, kami masih belum mengetahui. Namun sampai saat ini kalau dari Satpam sendiri tidak mengerti secara jauh begitu. Reza. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan dari Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Ratusan kendaraan di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar Riau terjebak macet lebih dari 5 km hingga berjam-jam. Kemacetan yang sudah berlangsung 5 hari itu disebabkan struktur jalan longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Kemacetan panjang kendaraan terjadi di Jalan Lintas Barat, tepatnya di Desa Tanjung Alai, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Jalan penghubung Provinsi Riau dengan Sumatera Barat ini terputus akibat struktur tanahnya mengalami longsor sepanjang kurang lebih 100 meter. Antrian panjang kendaraan dari dua arah, Pekanbaru menuju Sumatera Barat maupun sebaliknya, sudah berlangsung sejak hari Senin 25 November lalu. Saat ini, Dinas PUPR Provinsi Riau dan Dinas PU Kabupaten Kampar sedang mengebut perbaikan jalan lintas tersebut. Selama proses perbaikan, sistem buka tutup arus lalu lintas diberlakukan untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjebak macet. Sementara itu, Dirlantas Polda Riau, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat yang turun langsung ke lokasi menghimbau pengguna jalan untuk mengambil jalur alternatif. Gunakanlah rute jalur alternatif atau jalan yang mungkin bisa melintas arah wilayah Sitinjau Laut ya, Lipat Kain, atau dari Padang menuju ke arah Giliranjau, kemudian dari Pekanbaru menuju ke Lipat Kain Kuansing. Ini untuk bisa mengurangi efek daripada kemacetan dan beban dari kendaraan yang akan melintas di sepanjang rute ini yang sedang dilaksanakan perbaikan. Sebelumnya longsor yang terjadi di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar ini diakibatkan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Dari Kampar Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki pagi ini kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 1.000 hingga 1.500 meter, disertai 9 kali gempa serta hembusan dan gemuruh keras. Warga yang berada di bawah kaki gunung diminta untuk selalu waspada. Erupsi terjadi terus-menerus disertai suara gemuruh berkekuatan lemah hingga sedang. Kabut asap kawah dengan tinggi 1.000 hingga 1.500 di atas puncak kawah menyelimuti Gunung Lewotobi laki-laki. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Masyarakat juga diminta untuk waspada terhadap potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung. Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Hingga saat ini Gunung Lewotobi masih terus mengalami erupsi disertai gemuruh dengan status gunung di level 4 atau awas. Dari Flores Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Tim khusus Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat berhasil menyita ratusan kilogram narkotika jenis ganja dari 3 orang tersangka yang diamankan di 3 lokasi berbeda. 1 dari 3 tersangka membawa keluarga untuk mengelabui petugas. Borgol dulu, amanannya, borgolnya amanan capek. Tadi dia diam. 3 pelaku pengedar narkoba jenis ganja ditangkap tim khusus narkoba Polda Sumbar di 2 lokasi berbeda. Penangkapan ini berawal dari hasil pengembangan pengungkapan kasus narkoba yang pernah diungkap tim sus narkoba Polda Sumbar beberapa waktu lalu. Petugas melakukan razia kendaraan yang datang dari arah Sumatera Utara menuju Sumatera Barat. Saat razia berlangsung, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang hingga menerobos barikade polisi dan menabrak 1 kendaraan dinas polisi. Saat dilakukan pengejaran, mobil ditemukan di daerah Palupu, Kabupaten Agam, namun tersangka berhasil kabur. Di dalam mobil ditemukan paket ganja seberat 114 kg. Berikutnya, sebuah mobil juga kedapatan membawa ganja dari asal yang sama, yaitu Panyambungan.
Tersangka membawa keluarga dengan harapan bisa mengecoh petugas. Namun polisi bertindak sigap dengan segera memeriksa mobil dan mendapati 38 kg ganja yang dibungkus plastik berwarna hitam. Ini menjadi salah satu juga modus operandi bagi mereka untuk mengelabui petugas. Untuk ganja itu berasal dari daerah Penyambungan, kita duga dari daerah Penyambungan, karena ini juga berkaitan dengan pengungkapan dari Polres Mandailing Natal yang menemukan 1,8 hektar ganja di daerah sana. Ketiga tersangka bersama barang bukti berupa 228 kg ganja kering siap edar. Saat ini sudah ditahan di Polda Sumatera Barat dan bersiap menghadapi ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Baru judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital kembali ditangkap aparat Polda Metro Jaya saat bersembunyi di sebuah hotel. Dua tersangka, AA dan F, berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang. Inilah detik-detik saat tim Ausnal Subdit Jatadras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap satu dari 2 orang tersangka baru kasus judi online BF. Tak hanya menangkap pelaku, petugas juga turut menemukan uang tunai ratusan juta rupiah. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Sabtu sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Alde Aris Syam Indradi mengatakan, 2 tersangka baru berinisial AA dan F ini memiliki peran berbeda. Tersangka AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sedangkan F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Selain mengamankan 2 orang pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit handphone, dan 9 buah buku tabungan. Penyidik juga masih terus berkomunikasi dan menunggu hasil analisis dari PPATK, sehingga penyidik dapat melakukan pengembangan guna menangkap tersangka lainnya, kemudian melakukan tracing aset maupun hasil kejahatan dari para tersangka untuk dilakukan penyitaan dan dilakukan pengembalian kepada negara. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka, di antaranya 10 orang pegawai Komdigi, serta 16 orang masyarakat sipil. Dan kini masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial J, JH, F, dan C yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan orang terlibat kericuhan karena rebutan lahan parkir di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi menangkap 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Sebuah gerai makanan yang berada di Jalan Trunojoyo, Kota Bangkalan, mendadak ricuh saat baru dibuka. Kericuhan disebabkan oleh puluhan orang yang saling berebut lahan parkir di area tersebut. Polisi pun mengamankan 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Ketiganya hanya bisa pasrah saat diringkus dan diborgol setelah polisi menemukan senjata tajam dari balik baju mereka. Mereka kemudian langsung dibawa ke Mapores Bangkalan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Tidak berhenti di situ, para petugas kemudian menyisir sepanjang Jalan Trunojoyo untuk menggeledah puluhan orang yang masih bergerombol. Teman-teman dari reskrim mengamankan 3 orang, ya, 3 orang di sana, dan setelah digeledah ada senjata tajam di badan ini. Makanya kami bawa ke Polres Bangkalan. Informasinya ada di masalah parkiran. Ya, parkiran, mungkin ada yang kurang pas di situ, pengelolaannya seperti apa. Kan ini kan masih dalam proses ya. Nanti kita serahkan sama pemerintah terkait masalah parkiran ini seperti apa. Berdasarkan keterangan sementara dari pihak Pemkab Bangkalan, lahan parkir yang disengketakan ini akan dikelola sementara waktu oleh Dinas Perhubungan setempat tanpa biaya atau pungutan uang parkir. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi.
Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto meninjau uji coba makan bergizi gratis di SMP Ali Maksum, Mantri Jeron Kota Yogyakarta. Selain untuk mencerdaskan anak bangsa, program Presiden Prabowo tersebut juga dinilai dapat meningkatkan ekonomi rakyat. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto Sabtu siang mengunjungi SMP Ali Maksum, Mantri Jeron, Yogyakarta. Ia meninjau langsung uji coba makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Ratusan siswa antusias mengikuti kegiatan ini. Program makan bergizi gratis dengan menu olahan ikan serta sayuran ini diharapkan dapat mencerdaskan anak bangsa sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat. Ini merupakan program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak. Jadi anak-anak kita supaya lebih cerdas lagi, supaya bisa nanti ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas. Jadi ini karena programnya dari Kementerian Kelautan Perikanan, jadi menunya ikan, nasi, ikan sama sayur ya Pak ya. Nilai strategisnya apa? Satu, serapan dari produk mereka itu meningkat, pasti dibeli, ya kan? Kemudian pertumbuhan ekonomi lokal, dan yang kedua itu adalah menjamin peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Dalam memperingati Hari Ikan Nasional, pemerintah telah membagikan 200.000 paket dalam uji coba makan bergizi gratis dengan resep lokal. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan subsidi program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil di Istana Kepresidenan Jakarta. Setiap anak dan ibu hamil akan menerima bantuan senilai Rp10.000 per hari untuk meningkatkan kualitas gizi. Prabowo menyebut program makan bergizi gratis termasuk tambahan bagi kesejahteraan buruh. Dengan rata-rata 3 hingga 4 anak per keluarga, bantuan pada keluarga ini diperkirakan mencapai Rp30.000 per hari atau Rp2,7 juta per bulan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai bantuan sosial, termasuk program Keluarga Harapan atau PKH dan tunjangan lainnya. Prabowo menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga buruh di masa mendatang. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung aman dan kondusif. Presiden Prabowo menyatakan pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia pada 27 November lalu berjalan aman dan kondusif. Presiden berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat setiap proses tahapan pilkada. Prabowo juga menuturkan pilkada serentak yang berjalan baik mencerminkan kematangan bangsa Indonesia. Presiden menilai pergantian kepala daerah merupakan hal biasa dan mengimbau kepada para kepala daerah terpilih untuk tidak larut dalam euforia, namun harus cepat bekerja melayani rakyat. Om Swastiastu. Suasana secara garis besar di Republik Indonesia ini cukup tenang dan cukup kondusif. Baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan
kabupaten kota. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau sejumlah proyek Transit Oriented Development atau TOD yang terintegrasi dengan stasiun-stasiun komuter lain. Kunjungan dilakukan untuk mengevaluasi proyek hunian vertikal yang fokus pada pengembangan kawasan perkotaan. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait telah melakukan tinjauan ke sejumlah hunian vertikal yang berkonsep Transit Oriented Development atau TOD di sejumlah stasiun kereta seperti Pondok Cina dan Tanjung Barat. Guna merasakan fasilitas yang tersedia, kedua Menteri Kabinet Merah Putih ini melakukan tinjauan langsung ke dalam unit hunian dan menggunakan KRL Jabodebek melalui stasiun yang menempel dengan hunian. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan saat ini perusahaan BUMN telah mempunyai 9 TOD. Meski demikian, hal tersebut diakui masih kurang cukup karena masih tingginya angka backlog perumahan. Pihaknya memastikan akan terus berkolaborasi utamanya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyediakan hunian untuk masyarakat. Terima kasih Pak Ara mendukung. Kita sudah punya 9 TOD seperti ini. Saya tahu belum cukup, tapi paling nggak niat awalnya sudah berjalan, perlu ada improvisasi, tetapi saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini akan sangat memudahkan mimpi Bapak Presiden dan Pak Ara hari ini yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyaknya perumahan buat rakyat. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan tinjauan ini dilakukan agar dapat mengetahui permasalahan yang ada pada kawasan hunian yang telah dibangun, hingga menemukan solusi agar masyarakat dapat dengan mudah dan nyaman memiliki hunian. Jadi ada beberapa titik kita mau lihat, kita akan memetakan tadi peluang, masalah, dan kesiapan. Karena banyak tanah negara yang ideal tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh. Nah, tentu kita harus cari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kedua Menteri Kabinet Merah Putih ini juga melakukan tinjauan ke sejumlah aset lahan milik PT KAI yang berpotensi dijadikan hunian untuk masyarakat di sekitar Jabodebek. Pemerintah memastikan akan mengembangkan kawasan transmigrasi dengan menggandeng lembaga pengelola dana pendidikan dalam menyediakan beasiswa dalam rangkaian program Transmigrasi Patriot. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan kolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP mulai tahun 2025. Nantinya akan menjaring calon penerima beasiswa untuk tinggal dan mengembangkan wilayah transmigrasi. Bernama Transmigrasi Patriot akan berbasis transmigran yang memiliki keterampilan pengetahuan terbaik. Semangat ini diharapkan akan mendorong pengembangan wilayah transmigrasi dapat lebih baik yang didorong oleh penggerak transmigran yang juga merupakan lulusan LPDP. Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan pengembangan 45 kawasan transmigrasi di luar Pulau Jawa. Beliau juga butuh bantuan dari kementerian lembaga lainnya untuk menyalurkan anak-anak muda berbakat terpilih ini. Gitu. Nah, kami coba membantu bersinergi dengan LPDP dengan menyediakan lahan transmigrasi untuk kawasan transmigrasi untuk mereka kembangkan dengan ilmu yang telah mereka peroleh selama mengikuti pendidikan di luar negeri. Pemerintah dipastikan akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas mulai 10 hingga 16 Desember 2024. Pemerintah menargetkan transaksi Harbolnas 2024 akan mencapai sekitar 30 triliun rupiah. Pemerintah dipastikan akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang akan digelar mulai 10 hingga 16 Desember 2024. Dalam periode tersebut, pemerintah memastikan akan ada digelar berbagai pesta diskon.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyebut, tahun ini pihaknya menargetkan nilai transaksi Harbolnas naik sekitar 13 hingga 16% dari nilai transaksi pada 2023. Jika pada 2023 tercatat nilai transaksi mencapai 25,7 triliun rupiah, maka diharapkan nilai transaksi pada Harbolnas 2024 akan mencapai sekitar 30 triliun rupiah. Data yang ada di kita 2019 itu total nilai transaksi tercatat sekitar 1 triliun. Dan 2023 kemarin 25,7 triliun. Kita harapkan tahun ini akan menjadi nilai transaksi di atas 16%. Ini targetnya berapa kalau misalnya? Kita 25,7, tahun akan 13,16%. Pemerintah memastikan dalam Harbolnas tahun ini akan ada beberapa kriteria untuk meningkatkan transaksi masyarakat. Selain diskon pada produk, diskon juga akan berlaku untuk tiket pesawat, rute domestik hingga tempat-tempat wisata nasional. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata menjadi tonggak sejarah penting dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. PLTS ini diklaim mampu memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga mencapai 100.000 rumah lebih. PLTS Terapung Cirata diresmikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 9 November 2023 lalu. Dibangun di atas waduk seluas 200 hektar, menjadikan PLTS Terapung Cirata sebagai yang terbesar di Asia Tenggara, bahkan terbesar ketiga di dunia. Secara administratif, proyek ini masuk ke dalam 2 wilayah, yakni Kabupaten Purwakarta dan Bandung Barat. PLTS Terapung Cirata pun diklaim mampu memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga mencapai 100.000 rumah lebih. Ini PLTS Terapung Cirata yang tadi sudah kita jelaskan juga bahwa luasannya di bawah 5% dan kapasitasnya 145 MWAC, kalau DC-nya 192 MWDC. Supply kita ke rumah tangga kalau kita asumsikan memakai daya rumah tangga 1.300 itu kita bisa memasok 111.340 rumah. Mempunyai kapasitas 145 MWAC atau setara 192 MW peak, PLTS Terapung Cirata membawa harapan baru dalam upaya mencari energi yang berkelanjutan. Kehadiran PLTS Terapung Cirata ini pun tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tapi juga menjadi simbol komitmen Indonesia dalam menggapai mimpi untuk net zero emission di tahun 2026. Ya pemirsa, kalau kita lihat di tengah waduk sana, ini banyak sekali panel-panel surya yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Dan arus listrik di PLTS Terapung Cirata ini ditransmisi ke garduk induk PLN sebesar 150.000 volt dan mengalir ke wilayah Jawa, Madura, hingga Bali dengan kapasitas 192 MW peak. Keberadaan PLTS ini pun jelas menunjukkan komitmen dan juga kepedulian pemerintah terhadap keberlanjutan lingkungan. Dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Fikri Rian, iNews melaporkan. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM menggenjot pendataan lengkap UMKM di tanah air yang lebih dari 64 juta pelaku usaha. Salah satunya melalui super apps yang juga digunakan untuk mempromosikan para pengusaha mikro kecil dan menengah. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman, menyebutkan pihaknya tengah menggodok pengembangan super apps atau aplikasi super bertajuk Sapa UMKM menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Langkah ini guna mempercepat penggunaan data tunggal UMKM di tanah air mengenai produk hingga lokasi.
Untuk langkah awal, Kementerian UMKM menargetkan 40 juta pelaku UMKM dapat terdaftar guna memperkuat ekosistem wirausaha di tanah air. Bahkan melalui aplikasi yang menggunakan AI ini, pihaknya juga bisa memberikan akses pembiayaan, pelatihan, hingga pemasaran produk UMKM baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kita memang melihat dengan perkembangan teknologi, kita mendorong akan membentuk namanya super apps, super aplikasi UMKM, yang dimana di dalamnya itu nanti akan menjadi tempat seluruh pengusaha-pengusaha UMKM di Indonesia. Mereka mau mengakses pembiayaan, pelan-pelan kita akan buka di super apps kita. Akses pelatihan, akses marketing, pemasaran, baik itu domestik maupun luar negeri. Lalu juga kita akan membuka ruang kepada seluruh pengusaha-pengusaha di dunia kalau dia mau melihat potensi market, potensi perusahaan-perusahaan startup ataupun produk. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat siang, Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan Reza dan juga selamat siang pemirsa pada aktivitas siang hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur. Dapat Anda bersama layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Cililitan siang hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, roda 4 dan juga sesekali dilintasi oleh bus Transjakarta. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang melewati kawasan ini agar selalu berhati-hati dan menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Berikutnya arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan mengarah ke MT Haryono maupun Cempaka Putih siang hari ini dalam situasi ramai, belum terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Berikutnya arus lalu lintas dari arah Halim yang akan mengarah ke MT Haryono. Saat ini dalam situasi ramai lancar, antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Nah, pemirsa, meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup normal di berbagai arahnya, diharapkan kepada para pengendara untuk menempuh kecepatan kendaraan dalam batas normal untuk mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, akhir ini cuaca di ibu kota Jakarta tidak menentu. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya roda 2, agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berjenis ponco serta tidak meneduh di bawah flyover maupun underpass karena dapat membahayakan diri Anda maupun dapat menghambat arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1-600-669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Dan bagi Anda dapat kami informasikan langsung dari kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Ya, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, Anda bosan dengan wisata yang itu-itu saja? Di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, terdapat wisata alam bernuansa mancanegara. Tempat wisata baru ini menawarkan suasana luar negeri seperti di Eropa dan juga Asia. Berkunjung ke kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat memang tidak ada bosannya ya.
Nah, kali ini ada tempat wisata alam terbaru yang menawarkan suasana seperti di luar negeri. Namanya Nichols River Park yang berada di Jalan Raya Puncak Cipayung, Megamendung. Di lokasi ini wisatawan dapat menikmati keindahan bangunan kastil ala negara-negara Eropa sekaligus bangunan bernuansa Asia seperti Jepang, Cina, dan Korea. Itu kita ada zona kastil, karena di kastil itu yang di belakang kita ini itu zona yang udah jadi ikon ciri khas kita. Terus ada juga zona Jepang, karena zona Jepang itu bagus banget untuk foto-foto apalagi di sore hari. Bukan hanya memanjakan mata saja, wisatawan juga bisa merasakan berbagai wahana permainan yang dapat dinikmati oleh usia anak-anak hingga dewasa. Yang paling populer misalnya skybike. Wisatawan diajak merasakan mengelilingi kastil seperti dari atas awan. Pengalaman yang didapat pun terasa seru. Lihat di TikTok sih, bagus. Bagus. Ya, rekomendasi. Untuk masuk ke kawasan wisata ini, pengunjung cukup siapkan uang Rp30.000 untuk weekday dan Rp40.000 untuk weekend dan tanggal merah. Jadi tunggu apa lagi? Bagi yang sudah bosan dengan nuansa alam Pegunungan Puncak, silakan coba mampir ya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wilhan Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, menikmati hari libur wajib diisi dengan kegiatan menyenangkan, khususnya bersama sang buah hati. Nah, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebuah perbukitan bak di Swiss menyajikan puluhan domba jinak yang menjadi wisata edukasi bagi anak. Ya pemirsa, Bogor ini banyak ya destinasi wisata. Nah kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah tempat wisata yang cocok banget dihabiskan bersama keluarga dan juga anak-anak. Karena di sini banyak domba dan kuda yang bisa diajak bermain dengan anak-anak. Tunggu apa lagi, yuk kita langsung main. Setibanya di sini, puluhan domba datang menyapa. Rasanya seperti berada dalam seri animasi yang dipenuhi domba Valais Black Nose nan menggemaskan. Di sini sedikitnya ada 100 domba yang juga dibudidayakan sebagai sarana wisata edukasi. Pengunjung bisa langsung memberi makan domba dengan wortel yang bisa dibeli seharga Rp15.000 per gelas. Tenang saja, semua hewan dalam kondisi sehat, jinak, dan juga tidak berbau. Di sini kita bisa berinteraksi langsung, selain memberi makan juga bisa ngajak ngobrol ataupun ya begini, skinship bersama dengan domba-domba yang ada di sini. Kreativitas si kecil juga tersalurkan dengan belajar memandikan domba yang menggunakan sampo khusus. Tak hanya itu, anak-anak juga bisa berkreasi mempercantik domba dengan beragam hiasan yang disediakan pengelola. Wah, jadi cantik dan lucu sekali kan domba ini? Beragam kegiatan disediakan demi menciptakan wisata edukasi yang menyenangkan sekaligus memperkuat bonding orang tua dan anak. Kita bukan hanya sekedar bermain, kemudian interaktif, memberikan makan, tapi kita ada momen-momen bagaimana cara memeliharanya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara membersihkannya. Mencoba tantangan baru, anak-anak juga bisa berkeliling menunggangi kuda poni. Di sini pun anak-anak bisa belajar membuat gulali, mewarnai, serta memanah. Di tengah sejuknya suasana pegunungan, berkunjung ke wisata domba memberi pengalaman seru bagi para pengunjung khususnya anak-anak. Seru. Terus apa yang disuka dari bermain bersama domba? Seperti domba, terus kepitan, bagi-bagi. Kasih makan domba, kasih makan kuda, naikin kuda, merias domba. Merias domba. Iya, bagaimana pengalaman di sini dari Noi-Noi? Senang. Nah, usai berkeliling, pengunjung bisa membeli beragam souvenir domba, lalu menyantap aneka makanan kaya cita rasa dari kedai wisata Bukit Domba. Seperti nasi jeruk lidah, nasi iga balado, nasi rawon, dan bakmi chili oil. Makan bertambah seru di dalam rumah kayu, ditemani kuda-kuda ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Angelika D. Evagam dan Eri Nugraha melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reza Siregar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.